warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang soleh dan soleha? Ibu selalu berharap dan ibu selalu mendoakan supaya anak-anak ibu semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di bawah lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Tetapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan berdoa lebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan pembelajaran yang telah kita pelajari dengan ini bisa jadi membawa berkah untuk kita semua. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, setelah berdoa, Ibu ingatkan lagi kepada anak-anak semua untuk mengisi daftar kehadiran di Google Classroom yang linknya sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Jangan lupa ya untuk diisi. Itu untuk kehadirannya anak-anak Ibu semua pada pembelajaran kita kali ini. Oke, kita langsung masuk ke pembelajarannya kita hari ini. Nah, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Kita akan menelusuri tentang jejak berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, materi-materi yang kita akan pelajari adalah berdirinya dinasti Ayyubiyah, para penguasanya dinasti Ayyubiyah, dan kita akan membahas sedikit tentang profil Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, oke, Ibu minta anak-anak Ibu semua untuk mengamati ada 3 gambar yang Ibu sertakan di atas. Nah, dari 3 gambar itu Ibu akan jelaskan. Nah, gambar yang paling atas sendiri, di atas itu ada gambar Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem. Kenapa ada disertakan di sana? Karena Yerusalem itu dibebaskan kekuasaannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada saat Perang Salib. Nah, gambar kedua yang paling besar sendiri itu adalah daerah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Nah, yang mana kekuasaan dinasti Ayyubiyah? Nah, itu yang berada di denah yang warna merah muda. Nah, yang berwarna merah muda itu adalah daerah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Dan yang ketiga, gambar yang paling bawah di situ adalah foto atau ilustrasi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah itu berdiri setelah runtuhnya dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Abbasiyah. Nah, setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah itu muncul dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Irsidiyah, dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah, dan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah sendiri didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ayah beliau bernama Najmuddin bin Ayyub. Nah, adapun dinasti Ayyubiyah itu diambil dari nama kakek beliau yang bernama Ayyub. Oke, yang selanjutnya pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin mengikuti pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh melakukan ekspedisi militer ke Mesir melawan pemberontakan. Karena keberhasilannya beliau, kemudian Salahuddin diangkat sebagai wasir. Apa sih wasir? Wasir itu artinya Perdana Menteri. Nah, beliau diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Khalifah Al-Adid, yaitu Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah. Dan Salahuddin diberikan gelar Al-Malik An-Nasir, yang berarti pemimpin yang suka menolong dan pemimpin yang bijaksana. Nah, setelah beliau menjadi penguasa Mesir nih, Salahuddin Al-Ayyubi mendoakan kepada Khalifah dinasti Abbasiyah yang terakhir pada setiap khutbah Jumatnya. Nah, hal ini menjadikan Khalifah Al-Mustadi, yaitu Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, tersanjung dan memberikan wilayah kekuasaan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Khalifah Al-Mustadi juga memberikan gelar Mu'is li Amirul Mukminin pada Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang para penguasa waktu dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah sendiri pemerintahannya berjalan kurang lebih 75 tahun. Nah, dalam 75 tahun pemerintahan dinasti Ayyubiyah terdapat kurang lebih ada 9 kesultanan pada dinasti Ayyubiyah di Mesir. Yang pertama ada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ada Malik Al-Aziz Imamuddin, ada Malik Al-Mansur Nasiruddin, ada Malik Al-Adi Saifuddin yang pemerintahan pertama, ada Malik Al-Kamil Muhammad, ada Malik Al-Adil Sufdin pada pemerintahan yang kedua, ada Malik As-Saleh Najmuddin, ada Malik Al-Muazzam Turansyah, dan ada Malik Al-Ansyar Musafaruddin.
Oke, di sini kita akan bahas sedikit tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di sini ada profil singkat tentang siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ibu mau anak-anak ibu semua untuk menulis dan menghafalkan dari apa yang ada di PowerPoint ini ya. Nah, di sini kan ada dari beliau itu memerintah dari tahun 1174 sampai 1193 Masehi dan dinobatkan menjadi Khalifah dinasti Ayyubiyah itu pada tahun 1174 Masehi dan yang terakhir juga ada siapa sih ayahnya beliau. Nah, ayahnya beliau itu bernama Najmuddin Ayyub, pamannya bernama Asaduddin Syirkuh, dan beliau juga adalah pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah itu diambil dari siapa? Nah, dinasti Ayyubiyah itu diambil dari nama kakek beliau yang bernama Ayyub. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara lengkap lagi siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi siapa sih Salahuddin Al-Ayyubi itu. Nah, di sini sudah ibu tampilkan profil beliau atau ceritanya beliau. Nah, ibu akan bacakan. Nah, nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Beliau berasal dari bangsa Kurdi, ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh. Nah, ayah beliau dan paman beliau itu hijrah atau migrasi dari kampung halamannya yang ada di dekat Danau Pan ke daerah Tikrit di Irak. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, tepat ketika ayahnya menjadi pemimpin Benteng Seljuk di Tikrit. Saat itu baik ayahnya maupun pamannya mengabdi kepada Imamuddin Zanki. Imamuddin Zanki itu adalah gubernur Seljuk untuk kota Mosul di Irak. Ketika Imamuddin berhasil merebut wilayah Baalbek di Lebanon pada tahun 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub, ayah dari Salahuddin Ayyubi, diangkat menjadi gubernur Baalbek oleh Sultan Suriah bernama Nuruddin Mahmud. Selanjutnya, pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, beliau berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan dinasti Ayyubiyah. Nah, kota Damaskus di Syria dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Nah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi meninggal di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usianya beliau yang berusia 57 tahun. Selanjutnya di sini ada jejak perjuangan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, di sini ada terpampang banyak gitu ya perjuangan dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dari mulai beliau lahir, terus beliau mulai bekerja di bawah pimpinan penguasa Syria di Nuruddin, sampai pada beliau membangun dinasti Ayyubiyah, bahkan sampai beliau meninggal dunia di Damaskus setelah jatuh sakit. Oke, baiklah. Nah, itu tadi sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah yang dapat ibu sampaikan ya. Walaupun secara singkat dan dalam video seperti ini, ibu harap anak-anak ibu semua bisa memahami dari materi yang bisa ibu sampaikan. Oke. Selanjutnya ibu mau memberikan tugas. Nah, tugasnya itu ada di Google Classroom. Nah, Google Classroom itu sudah ibu cantumkan di grup WhatsApp. Nah, jangan lupa untuk dicek dan dikerjakan, juga dikumpulkan tepat waktu ya. Oke, ibu ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir pada Google Classroom supaya kehadirannya bisa dihitung pada pembelajaran kita kali ini, oke? Lalu ibu menghimbau kepada anak-anak ibu semua untuk selalu menjaga kesehatannya walaupun kita tetap di rumah. Nah, di rumah juga kita harus tetap berolahraga dan menjaga kesehatan kita, juga menjaga kebersihan kita dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan pakai hand sanitizer gitu ya walaupun di rumah. Juga untuk tidak keluar rumah kalau tidak ada acara atau kegiatan yang penting. Pun kalau kita tetap mau keluar rumah, diingatkan kembali untuk selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, juga menjauhi kerumunan yang ada ya. Ibu mengharapkan kesehatan dan keselamatan anak-anak ibu semua ya di rumah.
sekian dulu dari apa yang bisa Ibu sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya.